Kita fokus tawajuh, buka mata, buka telinga, buka hati, agar apa yang disampaikan nanti akan berkesan dalam hati sehingga bisa diamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ha'ir rahmat wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adhimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Wa qala aydan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmat wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah au kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan keluarga besar dari Magelang, Masya Allah Bapak, Ibu, alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi di sini. Mudah-mudahan keluarganya Mas Ridho, terutama kedua orang tuanya, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa dalam kebaikan dan istiqomah dalam amal-amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan kepada Mas Ridho Nur Adityawan beserta keluarga yang setiap pekan memberikan kepada kita fasilitas. Mudah-mudahan semua pengorbanan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah ngaji Pelo yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahf, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kata Allah, jangankan untuk menghitung, jangankan untuk membalas, menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, satu kedipan mata Allah berikan kepada kita, itu nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan membayar, menghitung saja kita nggak mampu. Allah mengatakan kalau seumpama seluruh air lautan dijadikan satu untuk dijadikan tinta, dan seluruh ranting yang ada di atas muka bumi ini dijadikan satu untuk pulpennya, dan semua daun dijadikan satu untuk dijadikan kertasnya, kemudian datangkan lagi 7 kali lipat, kata Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menulis satu nikmat yang Allah berikan di sebelah kiri mata kita. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu besar. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kecil. Yang mengatakan nikmat Allah kecil adalah orang-orang yang tidak pandai
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Minggu lalu sudah disampaikan apa yang dimaksud dengan syukur, apa yang dimaksud dengan sabar. Apa itu syukur? Syukur adalah alla ta'siyallaha bima'asillah, kalian tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata kepada kita, maka tugas nikmat tersebut, tugas mata tersebut adalah untuk melihat kepada perkara-perkara yang Allah ridho di dalamnya. Kalau seandainya kita menyalahgunakan nikmat mata kita, nikmat kedua tangan kita, nikmat kedua mata kaki kita, kita gunakan untuk perkara yang di situ Allah murka, maka tandanya kita bukan termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat itu semua, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi nikmat yang besar, yaitu nikmat afiat. Di dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang raja sakit, dan sakitnya ini sangat memalukan. Sakitnya ini sangat memalukan. Si raja ini nggak bisa kentut, sudah 10 hari nggak bisa kentut. Maka si raja ini bikin sayembara. Ya, si raja ini bikin sayembara. Dia mengatakan dalam sayembaranya itu, siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya raja, maka seluruh kerajaannya akan diberikan untuknya. Maka seluruh tabib datang nih ke istana. Seluruh tabib datang ke istana, dan qadarullah belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang soleh, orang ahli ibadah, datang dia ke istana. Assalamualaikum. Kata pengawal istana, kata yang jaga istana, tabib ya? Bukan. Saya pengen tengok raja, mungkin barangkali dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit raja sudah saya bisa disembuhkan. Kemudian si orang soleh tadi datang ke kamarnya raja. Kemudian dipegang perutnya raja, itu badannya raja tuh udah membiru. Namanya mohon maaf ya, nggak bisa kentut, nggak bisa buang angin selama 10 hari, sehingga keras perutnya ini. Dan wajahnya ini membiru. Dia bacakan surat Al-Fatihah. Dia bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu raja sehat. Kemudian lambat laun, dalam 1 hari atau 2 hari, badan raja itu udah kembali sehat sempurna, udah nggak ada biru-birunya. Baru si orang soleh tadi dipanggil sama raja. Wahai orang soleh, wahai fulan, karena saya sudah berjanji, kalau saya ini sehat, saya akan berikan semua kerajaan saya. Kata orang soleh tadi, saya nggak mau, katanya. Buat apa engkau berikan kerajaan engkau semuanya dengan harga cuman sekentut itu saja? Jadi memang dunia itu nggak ada apa-apanya kalau kita sakit. Ya, istana raja yang begitu sempurna diberikan cuma-cuma, jadi harganya tuh seukuran, mohon maaf ya, seukuran buang angin, katanya. Jadi memang nikmat afiat itu kesimpulannya adalah, kata para ulama, nikmat afiat itu nikmat yang sangat besar. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang di pagi hari dia bangun tidur, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapati makanan untuk dimakan pada hari itu, maka kata Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Nah sekarang kita nih, berapa banyak di antara kita yang hari ini senantiasa mengeluh, padahal hari ini kita bisa makan, hari ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini diberikan kita cukup dalam rezeki kita, tapi kenapa di antara kita senantiasa banyak yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika dia kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia nggak mau terima, dia selalu mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, inna adzabi lasyadid, sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ada lagi nikmat yang lebih besar daripada afiat itu. Kalau tadi raja
agar bisa keluar angin, dia keluarkan semua hartanya, dan itu nggak ada apa-apanya. Nikmat yang lebih besar daripada afiat adalah iman. Iman. Apa itu iman? Iman adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya seorang hamba yang di situ meyakini Allah dengan 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Iman ini lebih besar daripada segala-galanya. Jadi tolak ukur manusia tuh bahagia tuh bukan dari harta, bukan dari pangkat, bukan dari jabatan. Bukan ketika dia pengen sesuatu dia bisa belinya, bukan. Tapi tolak ukur manusia bahagia atau tidak saat dia senantiasa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bahas peristiwa yang besar yang harus kita tiru, yang harus kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Sehingga karena peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala muliakan keluarganya. Allah mengatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tasyabbuh mengikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. 124.000 nabi Allah turunkan ke atas muka bumi ini. 313 rasul juga Allah angkat, Allah turunkan ke atas muka bumi ini, dan semuanya membawa syariat. Syariat yang paling dekat untuk umat ini, yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh umat ini, adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu bukan hanya mengerjakan perintah Allah, tapi beliau menyempurnakan perintah Allah. Betul-betul pol-polan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan beliau Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bukan hanya kehidupan beliau, keluarga beliau Allah jadikan keluarga yang soleh dan solehah. Tanah yang beliau injak, tempat yang beliau tinggal di dalamnya, dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga saking mulianya beliau, sampai saat ini menjadi rukun dalam sholat kita bersolawat kepada Rasulullah dan sandingnya kepada Nabi Ibrahim, yaitu solawat Ibrahimiyah, yang disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Ada apa pada Nabi Ibrahim ini sehingga Allah muliakan dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim keluarga yang baik, sehingga istrinya baik, anak-anaknya baik. Bahkan dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya menurunkan keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Karena Nabi Ibrahim lebih mementingkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hawa nafsunya sendiri. Dalam sebuah riwayat diceritakan 83 tahun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 83 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Tapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah lama berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar ini Masya Allah wanita solihah. Dalam riwayat dikatakan beliau ini pembantunya Sayyidah Sarah, dan cantiknya luar biasa. Sayyidah Sarah juga dalam riwayat dikatakan dalam tafsir Mas, wanita yang paling cantik yang Allah ciptakan dari Hawa sampai hari kiamat adalah Sayyidah Sarah. Wanita tercantik di dunia adalah Sayyidah Sarah. Masya Allah, Sayyidah Sarah tuh luar biasa. Beliau tuh di kelopak matanya tuh ada bintang. Jadi kalau seandainya gelap, maka gelap itu akan jadi terang karena matanya Sayyidah Sarah.
Luar biasa Sayyidah Sarah tuh. Jadi kecantikannya di atas kecantikan manusia, kecantikannya di atas rata-rata cantiknya perempuan saat ini, dari dulu sampai hari kiamat. Qadarullah, alhamdulillah, saat Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar, maka Allah berikan putra yang bernama Ismail. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini namanya 83 tahun, pengen punya keturunan, takut kalau Nabi Ibrahim ini cintanya berkurang kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya ke satu tempat yang gak ada kehidupan di dalamnya. Wah, luar biasa ini cobaan ini. Dipisahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan. Ibrahim, bawa anak dan istri kamu ke lembah yang gak ada kehidupan di dalamnya. Dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wah, ini perintah Allah. Nabi Ibrahim yakin orang itu kalau mengerjakan perintah Allah dengan betul-betul mengerjakan tanpa ada keraguan, pasti di dalamnya akan ada keberkahan yang luar biasa. Sekarang kita ini mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala masih mikir-mikir. Kadang-kadang kita ini mengerjakan perintah Allah yang enak-enak aja, yang gak enak gak kita kerjakan. Nah, sholat subuh tuh kita harus melawan hawa nafsu kita. Ntar aja lah sholatnya lah waktu isyrok, biar matanya gak ngantuk. Gak menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawalah Nabi Ibrahim membawa istrinya Sayyidah Hajar dengan anak yang bernama Ismail ke tempat yang di situ gak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian sampai tempat itu Allah perintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan keduanya. Ya Ibrahim, sekarang sudah sampai tempat itu, kamu tinggalkan keduanya. Bayang gak sama kita? Anak masih merah, 83 tahun menunggu, menanti, giliran udah dapet, suruh ditinggalin. Allahu Akbar. Cobaan demi cobaan dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim paham, wah ini perintah Allah ini. Kalau sudah mengerjakan perintah Allah dengan sempurna, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong saya dengan sempurna. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, inni askantu, aku tinggalkan anak dan istriku ke tempat yang kau ridhoi di sini. Yang sekarang menjadi pusatnya orang beriman, Mas. Menjadi pusatnya orang beriman di mana itu? Di Ka'bah, di samping Ka'bah di Mekah. Jadi dalam riwayat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail itu persis di samping Ka'bah. Dulu memang sudah ada Ka'bah itu, tapi belum sesempurna seperti sekarang. Disempurnakannya oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah melihat anaknya beranjak dewasa, maka Nabi Ibrahim bareng-bareng ngebangun Ka'bah itu. Ka'bah itu bangunannya biasa aja, nggak mewah seperti rumahnya Mas Rido. Tapi setiap orang yang sudah melihat ke sana dengan jelas, dengan mata kepalanya sendiri, nggak ada orang yang pernah mengatakan, saya udah nggak mau lihat Ka'bah lagi. Itu barokahnya Nabi Ibrahim, barokah doanya Nabi Ibrahim. Setiap orang yang sudah pergi ke sana ditanya, mau pergi lagi nggak ke sana? Mau. Padahal berangkat ke sana itu, Masya Allah, harus mengeluarkan uang banyak, tenaga harus terkuras. Di sono juga kita sedek-sedekan, berjubel, Masya Allah. Tapi setiap orang beriman yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada kecintaan kepada agama Islam, pasti ingin berangkat ke sana lagi. Itu kata para ulama, walaupun bangunannya nggak ada bagus-bagusnya itu Ka'bah, tapi Allah berikan rahmat kepada di atasnya Ka'bah itu. Nabi mengatakan, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 120 rahmat di atas Ka'bah. Setiap hari, setiap detik 60 rahmat
Allah berikan untuk orang-orang yang bertawaf di sekeliling Ka'bah, 40 rahmat untuk orang yang sholat di hadapan Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang cuma ngelihat Ka'bah gini ya. Ente males tawaf, ente males sholat, cuma ngelihat aja begini, dapat 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Gampangnya mengerjakan kebaikan. Jadi otomatis ketika Allah berikan rahmat kepada kita dengan kita melihat Ka'bah, maka otomatis kita akan senantiasa gampang mengerjakan kebaikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa, kalau kalian melihat Ka'bah, maka lambaikan tangan kanan kalian dengan berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wazid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa birra. Setelah itu lambaikan, masukkan ke dalam hati. Itu doa yang diajarkan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama, kalau orang pengen berangkat ke sana, maka harus hafal doa dulu melihat Ka'bah. Kalau nggak hafal, nggak berangkat nanti jadinya. Pengen nggak berangkat ke Mekah? Pengen nggak? Hafalkan doa tadi, ya. Ikutin saya ya, biar kita bisa berangkat tahun depan. Qadarullah, mungkin kita tahun depan wukufnya di Arafah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wazid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa birra. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata para ulama, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, maka Allah izinkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh hamba Allah. Dulu nggak ada mikrofon, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil seluruh hambamu? Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim mengucapkan ayat tersebut, orang yang dulu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, insya Allah ada kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita yang berada di sini, kita sambut panggilannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian melanjutkan cerita, Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail di tempat yang gak ada kehidupan di dalamnya. Berjalan Nabi Ibrahim dengan meneteskan air mata. Hajar berlari, ya Ibrahim, liman tatrukuna. Wah Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Terus Nabi Ibrahim berjalan dengan meneteskan air mata. Siapa sih yang tega meninggalkan istrinya, meninggalkan anak yang masih merah di tempat yang gak ada kehidupan di dalamnya? Ibrahim terus berjalan, ini perintah Allah. Kalau saya kalah, maka saya akan menjadi orang yang celaka. Nabi Ibrahim paham, ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di belakangnya akan ada kebaikan yang luar biasa. Tiba-tiba wanita tadi, istrinya Nabi Ibrahim, dari mulutnya yang cantik mengeluarkan kata-kata, ya Ibrahim, Allahu amaruka bihada. Wah Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim berbalik arah, menghadap ke arah Sayyidah Hajar, mengatakan, na'am, Allahu amaroni bihada. Betul, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Sayyidah Hajar, idan Allah. Kalau begitu tinggalkan saya, pasti Allah akan jaga saya. Pengorbanan pertama ini meninggalkan anak dan istrinya. Inilah makna hakikat kurban yang sempurna ini. Ya. Jadi kurban itu adalah bagaimana kita menyusahkan diri kita untuk kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Susah nggak kira-kira Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan anak dan istrinya? Tapi Allah seneng nggak? Seneng. Jadi korban artinya adalah menyusahkan diri sendiri demi mendapatkan senangnya Allah Subhanahu wa taala. Berjalan Nabi Ibrahim berapa tahun, Pak? Bukan 10 hari, bukan 20 hari, bukan 1 tahun, 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Meninggalkan anak dan istrinya 13 tahun demi mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika 13 tahun, maka Nabi Ibrahim kangen. Datang dari Palestina ke Mekah. Datang dari Palestina ke Mekah. Kemudian ternyata di Mekah itu sudah banyak kehidupan Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim betul-betul meyakini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, dan kepada istrinya peristiwa yang di luar akal manusia. Sayyidah Hajar ketika sudah nggak kelihatan tuh Nabi Ibrahim, Ismail tuh menangis. Nabi Ismail menangis. Disusui di sebelah kanan nggak keluar air susu, di sebelah kiri nggak keluar air susu. Mau minta pertolongan kepada siapa ini? Orang nggak ada kehidupan. Dalam riwayat dikatakan saking tidak ada kehidupannya, iblis tuh nggak ke situ, Mas. Iblis tuh nggak ke situ. Kata iblis, buat apa saya ke situ? Orang nggak ada yang tinggal di situ. Karena iblis itu kan musuhnya anak Adam sampai hari kiamat. Ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi anak Adam. Ketika syaitan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia, maka syaitan la'natullah alaihim ajmain, mereka meminta satu permintaan kepada Allah. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaan Engkau ya Allah, Engkau boleh turunkan kami ke neraka, ke dunia, dan Engkau masukkan kami ke dalam neraka, tapi dengan syarat izinkan kami untuk menggoda anak Adam biar semuanya bersama kami dalam neraka. Kata Allah, silahkan. Iblis tuh nggak ke situ. Satu tempat yang tidak di iblis tidak singgah di situ ya tempat yang dulu Sayyidah Hajar ditinggal. Tapi sekarang banyak juga setan di situ karena udah banyak penduduk, udah banyak orang yang tinggal di situ. Sayyidah Hajar, masya Allah, mencari pertolongan, berlari, melihat ke arah sebelah kanan ada bukit yang bernama Sofa. Beliau berlari dari bukit Sofa, kemudian berlari ke bukit Marwah terus. Sofa, beliau berdiri, mungkin ada orang, ada musafir yang lewat, ternyata nggak ada yang lewat. Ke bukit Marwah juga ternyata tidak ada yang lewat. Ketika sudah puncaknya lelah, maka dari kejauhan Sayyidah Hajar melihat dari kaki mungilnya Nabi Ismail keluar air yang memancar. Srek, keluar. Memancar. Sayyidah Hajar langsung berlari. Berlari gembira. Beliau mengatakan Zamzama, Zamzama, Zamzama. Berkumpul. Itu air, kata para ulama, kalau dulu ibunya Nabi Ismail tidak mengucapkan, tidak mengatakan Zamzama, maka hari ini dunia sudah tenggelam dengan air Zamzam. Air yang tidak akan pernah surut sampai hari kiamat adalah air Zamzam. Bahkan Nabi mengatakan, ma'uz zamzama lima syuribalahu, minum air Zamzam tergantung niatnya. Barokah banget itu air. Datang, kemudian di samping Nabi Ismail menjadi berkumpul tuh air. Baru di situ ada kehidupan. Setelah ada kehidupan lama 13 tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar. Rasa rindu nih, masya Allah. Kemudian beliau inisiatif ingin pergi ke Mekah,
nengok. Ternyata di Mekah udah rame penduduk. Orang-orang mengatakan, kamu siapa nih, orang asing nih. Nabi Ibrahim mengatakan, saya nih bapaknya Ismail. Ah enggak, Ismail nih yang punya Zamzam, sahibu Zamzam. Kamu nih ngaku-ngaku katanya. Oh enggak, saya bapaknya. Akhirnya orang-orang bilang ke Sayyidah Hajar, wahai Sayyidah Hajar, apakah benar kamu punya suami bernama Ibrahim? Ya benar. Mana? Alhamdulillah ketemu, gembira, senang. 13 tahun sedang lucu-lucunya Nabi Ismail. Malam pertama, pas lagi tidur, malaikat Jibril datang membawa wahyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lagi cinta, lagi seneng-senengnya sama anak. Baru ketemu sama anak, cintanya betul-betul sempurna kepada anak, Allah cemburu. Wah, takut nih. Kalau Nabi Ibrahim cintanya kepada anaknya lebih besar daripada cintanya kepada aku, kata Allah. Datang satu ayat tadi memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih Ismail. Kebayang gak sama kita nyembelih anak? Coba pakai akal aja pikir. Gimana rasanya? Anak sakit aja kita, Masya Allah, susah, gak bisa tidur. Bagaimana kalau suruh sembelih? Ya Allah, Nabi Ibrahim masih berpikir, ya Allah. Tapi paham, Nabi Ibrahim itu orang yang senantiasa bisa melawan hawa nafsu. Perintah Allah ini aman kalau sudah perintah Allah. Makanya Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu. Artinya, barang siapa yang berani meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah ganti yang lebih baik daripada yang dia cintai. Sekarang kita ini nggak bisa meninggalkan sesuatu untuk Allah karena kita terlalu cinta kepadanya. Coba deh, ketika kita mencintai sesuatu, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita cintai. Pasti. Nabi Ibrahim alaihissalam pagi-pagi panggil Ismail. Ismail, sini. Semalam bapak mimpi. Gimana? Datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nyembelih kamu, katanya. Main-main ini, nggak main-main ini. Nyembelih. Tapi namanya bapaknya korban, mas. Ibunya korban buat agama, anaknya juga paham. Apa yang dijawab, apa jawaban Nabi Ismail kepada bapaknya? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau memang itu perintah Allah, nggak usah mikir, sekarang laksanakan. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ya bisa, karena bapaknya pol-polan betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada keraguan sedikit pun ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya juga sama, ketika ditinggalkan 13 tahun yang lalu, ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunya punya keyakinan kalau Allah yang kalau engkau meninggalkan aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah jaga saya. Akhirnya solehnya juga ke anak. Makanya Nabi mengatakan al-waladu sirru abi. Anak itu tergantung bapak. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Imam Ahmad ibn Hanbal tuh hafal 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Itu setiap pagi beliau ditanya sama murid-muridnya, Syekh, kenapa antum bisa seperti ini? Beliau mengatakan, ibuku yang senantiasa membimbingku untuk belajar agama. Ibuku setiap pagi, kalau udah waktu mau subuh, beliau bangun, masakin air agar aku bisa wudhu dengan air hangat. Kalau sekarang kita, biar anak anteng dikasih handphone. Kalau sekarang kita, Pak, anaknya kemana? Aduh, capek, kasihan, tidur aja biarin. Pantesan gak soleh-soleh anak nih sekarang nih. Auzubillah min zalik. Imam Bukhari rahmatullah alaih, ibunya mati-matian mengeluarkan hartanya untuk belajarnya Imam
Imam Bukhari. Jadi memang ibu tuh luar biasa. Nabi mengatakan doanya seorang ibu kepada anak lebih Allah terima daripada doanya 70 para wali. Kalau ada orang tua datang, Pak Ustadz saya sudah doa buat anak saya, bohong. Masa Nabi bohong sih? Saya mah yakin sama hadisnya Rasulullah. Mungkin doanya ibu masih main-main. Mungkin ibu doanya belum sungguh-sungguh. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Ini kenapa ya Pak Ustadz, anak saya kok nakal banget, ibu nggak doa. Saya sudah doa Pak Ustadz, ya doanya kurang sempurna. Doanya masih belum yakin. Jadi buat para wanita, pendidikan pertama seorang anak itu 98% tergantung bagaimana ibunya. Maka jadilah istri soleha, ibu yang soleh, ibu yang soleha. Ini sekarang orang-orang mikir buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi belajar agama jauh-jauh. Jangan bilang buat apa, buat mendidik anaknya. Kalau ibunya nggak paham agama, bagaimana anaknya paham agama? Nyeselnya nanti deh pas sudah meninggal dunia. Dalam riwayat dikatakan ketika ada orang tua yang diazab di kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang ketika itu mengazabnya berhenti. Maka si orang tua bertanya kepada dua malaikat tadi, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti?" "Malu saya mengazab orang tua yang punya anak lagi ngaji." Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi aset kita ini anak sekarang. Nah contohnya Nabi Ismail, kok bisa ya Nabi Ismail tuh bisa mengatakan kalimat yang seperti itu? Qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kalau emang ini perintah Allah kerjakan, gak usah pakai mikir-mikir. Masya Allah, gimana nih anak kita? Suruh ngaji, kabur, nyumpet, wah harus dicaci maki dulu, harus, waduh, pokoknya capek orang tuanya. Karena orang tuanya belum soleh. Nabi mengatakan man aslaha ma bainahu wa bainan nas aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan jadikan sekeluarganya baik dengannya. Kita lihat dah sekarang, kita kalau punya anak nurut itu, ya, amal pertamanya adalah karena kita hubungannya baik dengan Allah. Kalau anak kita nggak nurut, berarti kita ini yang salah, bukan anaknya yang salah. Ini sekarang kita banyak nyalahin anak, tapi nggak pernah nyalahin diri kita sendiri. Padahal Nabi mengatakan al-waladu sirru abi, anak itu bagaimana bapak dan ibunya. Udah. Dan ingin menjadikan anak soleh itu tidak semudah membalikan telapak tangan kayak gini. Harus ada korban, mati-matian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullah alaih itu bapaknya adalah penjual permen, Mas. Bapaknya penjual permen, ibunya ibu rumah tangga pembantu. Tapi bapaknya ini setiap hari tahajud, ibunya ini setiap hari tahajud berdua. Selalu nangis, ya Allah, jadikan kedua anak saya ini soleh. Bapaknya ini setiap pagi kalau mau dagang ke pasar, selalu dagangannya setengah dikasih ke santri-santri. Permennya itu dikasih ke santri-santri dengan harapan anaknya jadi soleh. Bapaknya Imam Ghazali ini punya anak dua, namanya Ahmad dan Muhammad. Masya Allah, Imam Ghazali itu terlahir dari apa? Dari anak tukang permen. Bukan dari anaknya ulama. Dari anak tukang permen yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Imam Ghazali yang disebut oleh para ulama sepakat Hujjatul Islam. Pimpinannya, hujahnya Islam adalah Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ghazali? Kitabnya dipakai oleh seluruh ulama sampai hari kiamat. Barokah orang tua. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim senantiasa mengorbankan kesenangan dirinya untuk kepentingan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dibawalah ke Muzdalifah, dibawa ke Mina, mau disembelih. Itu pisau, ya, pisau itu udah kalau dia ditempelkan ke batu, cuma nempel dong, pecah itu, bisa terbelah dua batu. Tapi jika ditempelin ke lehernya Nabi Ismail, nggak mempan. Masya Allah.
Allah berfirman kepada pisau, ya sikin la taqtalah ma Ismail. Wahai pisau, kamu jangan sekali-kali potong lehernya Ismail ya. Pertolongan Allah. Kayaknya menyusahkan buat Nabi Ibrahim, betul nggak? Kayaknya menyusahkan. Tapi dibalik itu semua, Nabi Ismail diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul. Kata para ulama, Nabi Ismail diangkat oleh Allah menjadi rasul ketika kapan? Ketika di usia umur 13 tahun. Saat pisau menempel di leher. Masya Allah. Kemudian setelah itu dari Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu telah menyempurnakan, kamu telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya aku jadikan keluargamu keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Dari Nabi Ismail lahirlah orang-orang soleh sampai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya menyusahkan Nabi Ibrahim, padahal hakikatnya malah menjadi Nabi Ibrahim bahagia. Nabi Ibrahim bahagia. Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu kalau kita lihat, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyasa, sampai Nabi Isa. Itu anaknya Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, menurunkan orang-orang soleh sampai yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaannya Nabi Ibrahim sampai hari kiamat, Imam Mahdi Al-Muntadhar pun dari ahlul baitnya Rasulullah SAW, yang nanti pada hari kiamat dia yang akan mematikan Dajjal, dia yang akan membunuh Dajjal. Oh, ternyata kelihatannya susah menurut akal manusia, tapi malah menjadi kebahagiaan Nabi Ibrahim sampai hari kiamat dan selama-lamanya. Maka ada syariat namanya kurban. Nah, jadi kurban itu asal muasal dari situ. Asal muasalnya adalah pengorbanannya satu keluarga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Karena apa? Karena mereka meyakini Allah dengan sepenuh hati dan keikhlasan dalam hatinya. Nggak mikir-mikir pokoknya. Kalau sudah perintah Allah, kerjakan. Jangan ditawar. Kalau sudah perintahnya Rasulullah, kerjakan. Jangan ditawar. Kalau kita nih sekarang, Nabi mengatakan barang siapa yang bersedekah hartanya, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Masih mikir kita sekarang. Ada ayat turun, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat itu turun ketika para sahabat agak sedikit ngepel buat harta yang dia cintai. Maka ketika ayat itu turun, ada seorang sahabat namanya Abu Talhah. Beliau ini paling banyak, Mas, pohon kurmanya paling banyak di kota Madinah pada saat itu. Ketika ayat itu turun, maka beliau pagi-pagi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kurbankan semua pohon kurma saya untuk engkau. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Itulah cintanya para sahabat kepada janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mikir-mikir lagi. Para sahabat itu betul-betul nggak mikir lagi. Abdullah bin Umar memerdekakan hamba sahayanya yang paling cantik, padahal pengen dia nikahi. Padahal pengen dinikahi Abdullah bin Umar. Tapi ketika ayat itu turun, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari banyak hamba sahaya wanita ini yang saya punya, dia yang paling saya sayang, dia yang paling saya cinta, maka dialah orang yang pertama kali saya merdekakan untuk engkau ya Rasulullah. Jadi betul-betul kecintaan para sahabat itu mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berjalan dengan Rasulullah di tengah padang pasir. Tiba-tiba Nabi kehausan, nggak punya air, perbekalan habis. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tunggu di sini biar saya cari air. Ternyata jumpa air sedikit segini nih, Mas, ketemu air segini. Itu namanya Rasulullah lagi kehausan. Rasulullah kan manusia kayak kita, sama. Sifat jais basariahnya tuh keluar. Lagi enak minum, ternyata itu habis. Setelah air itu habis, maka Nabi langsung, ya Allah,
Abu Bakar belum kebagian. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku melihat engkau kenyang juga, saya jadi kenyang ya Rasulullah. Itu cinta, sesungguhnya tuh cinta, itu cinta. Ya Rasulullah, nggak apa-apa, engkau minum kenyang, saya kenyang juga. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan min ashabi Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang cintanya lebih hebat kepada Nabi melainkan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabiah wanita di kota Madinah, terdengar suara bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan kalah. Dalam keadaan kalah. Maka seorang wanita ini keluar menunggu berita dari sahabat-sahabat yang masih hidup. Kemudian datanglah bergiliran sekelompok sahabat yang lain, berkata kepada si wanita tadi, wahai sahabiah, wahai pulana, wahai ibu, suami kamu meninggal dunia. Apa yang beliau katakan? Bagaimana Nabi? Datang lagi sahabat yang lain, wahai perempuan, wahai wanita, anak kamu yang 3 meninggal dunia. Beliau katakan apa? Bagaimana Nabi? Datang lagi yang lain, hei wanita, semua keluarga kamu telah syahid. Beliau mengatakan, bagaimana Nabi? Ternyata dari kejauhan itu, Mas, Rasulullah dengan gagah dan perkasa di atas kudanya, janggut yang tebal. Dilihat oleh si wanita tadi, wah itu Rasulullah, masih sehat. Beliau berlari dan beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Biarkan semuanya meninggal dunia, yang penting hari ini mata saya masih bisa melihat Rasulullah SAW. Itu kecintaannya para sahabat kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalau ada perintah apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat, nggak mikir-mikir lagi. Nah ini perintah Nabi. Kalau kita sekarang mengerjakan perintah Nabi itu masih mikir, apa ya, bagaimana ya, balasannya apa ya. Padahal seorang ulama mengatakan, ta'sul ilaha wa anta tuzhiru hubbah wa hadha la umri fil fi'ali badi law kana hubbuka sadiqan la'ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi amal kalian jauh dari apa yang Nabi inginkan. Padahal orang yang betul-betul cinta, pasti dia akan rela mengorbankan sesuatu untuk orang yang dia cintai. Nabi Ibrahim cintanya besar kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya untuk disembelih. Yang penting Allah cinta kepada saya. Gitu harus punya pikir itu seperti itu. Bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah sayang. Jangan bagaimana bos saya sayang. Disayang bos mah paling sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, punya masalah sedikit dimusuhin. Bagaimana teman saya sayang, disayang teman juga ya Allah. Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun. Wahai Muhammad, boleh kamu cinta kepada siapapun, tapi jangan berlebihan cintanya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kamu cintai adalah musuh kamu pertama. Benar nggak? Itulah manusia. Maka yang harus kita tanamkan, bagaimana kecintaan kita kepada Allah itu betul, sehingga kita berani mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita punya ini harta kita. Kita nggak bisa mengorbankan kesenangan kita, yaitu anak kita yang sudah kita punya. Nabi Ibrahim 83 tahun menikah, nggak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian baru diberikan anak, baru diberikan putra. Datang perintah Allah untuk nyembelih. Allah nggak pengen itu sama kita. Yang palingnya kita tasabuh, meniru-niru. Wah ini mungkin nggak bakal mampu kita, Mas. Kalau saya tanya Mas Ridho, boleh nggak Mikolas yang tadi baru ulang tahun saya sembelih anaknya buat Allah? Bingung. Apa-apaan ini? Nggak bisa. Maka paling enggak kita tasabuh, meniru-niru. Meniru-nirunya bagaimana? Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan dengan kaum yang dia tiru ketika di dunia.
Kalau kita nirunya sahabat, pasti yakin kita akan dibangkitkan di belakangnya para sahabat. Maka untuk mencapai kesempurnaan hakikat iman adalah anittabi' millata Ibrahim hanifah, yaitu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Kita nggak mampu mengorbankan anak kita, tapi Allah perintahkan kita melalui Rasulullah SAW untuk berkurban kambing jika ada yang mampu. Yang nggak mampu ya nggak jadi masalah. Apa hukumnya berkurban? Dalam fikih ulama sepakat berkurban hukumnya sunnatun muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang hampir tingkatan kebolehannya mendekati wajib. Bahkan disebutkan dalam kitab Mazahibul Arba'ah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, 3 imam sepakat sunnah muakkadah, 1 imam sepakat wajib. Siapa yang wajib? Imam Abu Hanifah. Wajib bagi orang yang mukim dan dia punya kemampuan dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Kalau seandainya kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka bagi orang yang ada kemampuan, ya misalnya di tanggal 9 sampai tanggal 13 kita punya uang 100 juta. Kan mampu tuh untuk makan selama 4 hari tuh, ya. Mampu untuk makan selama 5 hari. Maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukum kurban tersebut menjadi wajib. Kalau kita nggak berkurban, kalau ikut pendapat Imam Abu Hanifah, maka kita berdosa. Tapi alhamdulillah Indonesia ini aman. Imamnya siapa? Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau dikerjakan pahala nggak? Kalau nggak dikerjakan bagaimana? Rugi. Aturan dapat pahala Rasulullah, dapat pahala sunnah, malah nggak dapat. Nabi mengatakan azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kata Nabi, agungkanlah hari raya kurban kalian dengan berkurban, karena sesungguhnya kambing atau hewan yang kalian kurbankan untuk Allah, mereka akan menunggu menjadi tunggangan pada hari kiamat. Jadi rugi nggak kalau nggak berkurban? Rugi. Cuma ngeluarin uang 3,5 juta bagi yang mampu. Ya Allah, kita jalan-jalan keluar negeri bisa, beli tas yang bermerek bisa, beli handphone yang paling bagus bisa, beli kambing 3,5 juta nggak bisa. Kenapa? Karena cintanya belum betul kepada Allah. Coba pikir. Ini Ustadz keras yang enggak, karena di sini orang punya semua. Hati-hati kalau kita nggak berkurban, ya Rasulullah mengatakan bagi orang yang mampu, ada kemampuan dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami, kata Nabi. Maksudnya adalah ya udah, ente pada hari kiamat nggak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum pertama dalam fikih, berkurban itu menurut 3 mazhab hukumnya sunnah muakkadah. Jelas di sini? Jelas di sini insyaallah? Kapan dikerjakannya? Dikerjakannya setelah hari raya Idul Adha. Orang yang menyembelih hewan sebelum hari raya Idul Adha atau sebelum sholat, maka bukan terhitung kurban, bukan terhitung udhiyah, tapi terhitung sedekah. Jadi nanti teman-teman yang berkurban motongnya setelah sholat Idul Adha. Dan buat teman-teman nanti sunnah banget ya, mulai tanggal besok nih, hari Kamis tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, kalau ada kemampuan berpuasa. Kalau nggak ada kemampuan, paling tidak mulai tanggal 8 dan 9 Zulhijjah, karena tanggal 10-nya kita sholat Id. Ya, orang kita mah di sini sholat Id, orang-orang yang menunaikan ibadah haji mereka sedang wukuf di Arafah. Jadi puncaknya haji itu Arafah. Ya, al-hajju Arafah kata Nabi. Dikatakan haji itu kalau sudah mengerjakan rukun Arafah. Maka sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, para sahabat ajarkan kepada kita, kalau kita yang tidak berhaji, maka kita wukufnya di masjid masing-masing. Ya, di masjid masing-masing. Jadi tanggal 9 itu malam Sabtu ya.
9 tuh hari Sabtu, Jumat malam Sabtu silakan itikaf di masjidnya masing-masing dengan harapan, ya Allah, saya tasyabuh dengan orang-orang yang sekarang sedang wukuf di Arafah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, nggak ada yang mustahil buat engkau, ya Allah, semuanya baik buat engkau, ya Allah. Bisa jadi sekarang saya wukuf di masjid saya, tahun depan saya wukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang mustahil buat Allah. Ya, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lama juga minta anak, nggak dikasih anak. Giliran rambutnya udah mulai beruban baru dikasih keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya Nabi Zakaria? Beliau mengatakan, falam akum bidu'ai rabbika syakiyya. Ketika aku berdoa kepada Allah, Allah tidak pernah berbohong kepadaku. Ente baru berdoa 3 tahun, 5 tahun udah ngeluh, Allah nih nggak pernah dengar doa saya. Nah, maka innalillahi. Kenapa ya Allah kok nggak sayang sama saya, padahal tiap hari duha. Kenapa nggak kaya-kaya ya? Emang sholat bikin kaya. Sholat itu bikin hati tenang. Ngaji itu bikin hati tenang. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pengen tenang tuh jangan ke mall. Ya, tenang tuh nggak duduk dalam pengajian. Nabi mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihi musakinah. Barang siapa yang duduk dalam majelis ilmu, maka Allah akan berikan tenang dalam hatinya. Berarti kalau pengen tenang kemana? Ke majelis ilmu. Kalau kita pergi belanja, senangnya sementara. Sampai rumah pusing lagi kepala, ternyata bilnya 100 juta. Waduh, pusing kepala Barbie gitu ya. Innalillahi. Jadi tenang dengan senang tuh beda ya. Tenang tuh nggak bisa diceritakan, Mas. Mungkin jenengan sudah mendapatkan ketenangan dalam ibadah, ya. Teman-teman di sini juga saya berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan amal. Kalau senang itu sifatnya sementara aja, kalau tenang tuh dalam hati dan lokasi. Kapan itu Allah berikannya? Ketika kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah pertama adalah ketika di bulan Zulhijjah, bagi yang mampu senantiasa berkurban. Buat kalau 1 kambing 1 orang, 1 sapi untuk berapa? Untuk 7 orang. Kapan sih syariat kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada tahun 2 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW pernah berkorban 63 ekor kambing untuk dirinya sendiri. Berapa? 63 ekor kambing. Bahkan dalam riwayat Rasulullah pernah berkorban hampir lebih dari 100 ekor kambing. Betul-betul memang Rasulullah itu luar biasa kalau sudah amal itu. Gak mikir-mikir. Padahal Nabi kelasnya. Surga buat Nabi, semuanya diciptakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih senantiasa beramal. Dalam kitab Fathul Bari, bab sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu masa Nabi SAW menjelang wafatnya, waktu mau subuh, waktu isya, beliau memanggil khodimnya. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, Asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Nabi mengatakan, qalu bal ya Rasulullah hum yang tazirunak. Belum ya Rasulullah, kami semua nunggu panjenengan. Maka Nabi mengatakan kepada khodimnya, kepada istrinya, do'uli ma'an fil mikhdab, datangkan kepada aku 1 wadah yang berisi dengan air agar aku bisa wudhu. Padahal itu Rasulullah. Makanya Mas, Rasulullah itu dalam hadis tidak pernah sholat sendirian, sholat wajib nggak pernah. Datangkan 1 hadis di sini, Nabi sholat sendirian di rumah, wajib ya, nggak pernah. Saking mementingkannya amal itu Rasulullah itu. Nah, kita hari-hari sholatnya sendirian, nggak mau ke masjid. Katanya cinta sama Nabi. Padahal Nabi berpesan, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Berapa? 1 derajat dengan derajat berikutnya itu ya
Sayyidina Abbas ulamanya sahabat, beliau mengatakan 20 derajat dikali sama orang yang sedang di masjid. Kalau kita mengerjakan berjamaah ya, sudah dapat 20 derajat. 27 kali misalnya 20 orang ada di masjid. Berapa itu? Banyak pokoknya. Itu berjamaahnya, belum aminnya bareng-bareng sama imam. Nabi mengatakan dalam kitab Muntakhab Ahadits, wa idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Orang yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka ketika dia membaca amin, mengucapkan amin, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rugi banget kok laki-laki nggak sholat di masjid. Mending diterima di masjid. Aminnya aja jadi ampunan dosa. Belum langkah kakinya. Allahu Akbar. Langkah kakinya Nabi nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Coba deh, subuh kita berapa amin? 2 amin. Berarti kita dalam sholat subuh udah mendapat ampunan berapa? Lebih dong mas, 4 tahun. Iya, 4 tahun. Kan setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. 1 amin. Maghrib berapa? Berarti dari dari subuh ke maghrib udah berapa tahun kita? Berarti 8. Isya berapa? Berapa? 2 berarti berapa? 12 tahun 1 hari kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke masjid ya. Yang nggak ke masjid bagaimana? Ya derita dia nggak dapat ampunan lah. Masya Allah. Belum pergi ke masjidnya, belum langkahnya. Nabi mengatakan barang siapa yang menyempurnakan wudhunya dengan sempurna dari rumah, kemudian pergi ke masjid, waroha ilal masjidi, dan dia pergi ke masjid, maka setiap 1 langkah 100 derajat naik di hadapan Allah. Belum sampai masjid ya, baru melangkah pergi ke masjid, bismillah, tawakaltu ala Allah, pengen sholat berjamaah. Kalau 10 langkah udah berapa? 1000 derajat. Kemudian yang kaki kiri melangkah, 100 dosa yang kita perbuat selama hidup dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawaran nih, kira-kira kalau nggak diambil jahil nggak ini? Bodoh nggak ini? Punya akal nggak ini? Coba pikir. Terus udah sampai depan masjid, dia masuk masjid pakai kaki kanan. Barang siapa yang pergi ke masjid dengan sempurna kemudian duduk di masjid, maka ketika dia menunggu sholat, kata Nabi, kamtizari sholat, seperti dihitung sholat. Orang yang nunggu sholat lagi komat, dia nggak sholat, tunggu aja. Itu kata Nabi, selama penungguannya sampai komat itu seperti sholat. Bukan cuma itu, Nabi mengatakan karibatil akbar, orang yang menunggu sholat sampai sholat berikutnya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang, mengangkat senjata. Bagi yang pergi ke masjid. Yang nggak pergi ke masjid dapat nggak? Nggak ada apa, terugi nggak? Rugi nggak? Nyeselnya nanti kalau udah dikubur. Oh ya Allah, kenapa ya dulu nggak ke masjid? Ya Allah, kenapa ya dulu males? Akhirnya mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absorna, ya Allah, kalau dulu kami melihat, wa sami'na, dan kami mendengar, farji'na, boleh nggak kembali ke dunia? Kata Allah, ngapain? Na'mal salihan, pengen beramal ya Allah. Ngamal apa? Soleh ya Allah. Inna muqinun, agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Sekarang yakin nggak? Hah? Besok subuh lihat. Besok subuh tuh pahalanya besar lagi dari sholat subuh tuh, pahalanya jauh lebih besar daripada sholat-sholat yang lain. Nabi bilang begini kepada para sahabatnya, Basyiril masyain fiz zulam ilal masajid bin nuri tama yaumal qiyamah. Kata Nabi, beritahukan kabar gembira, kata Nabi,
kepada umatku yang mereka senantiasa pergi ke masjid di waktu subuh. Orang yang pergi ke masjid di waktu subuh, maka pada hari kiamat Rasulullah akan gandeng dia sampai pintu surga. Digandeng sama Nabi. Allahu Akbar. Ya, jadi kita harus senantiasa pergi ke masjid. Belum iktikafnya, Nabi mengatakan man alifal masjida alifahullah. Barang siapa yang pergi ke masjid duduk, maka dia menjadi tamunya Allah, jadi tamunya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh kalau ada orang beriman kok nggak betah di masjid, Masya Allah, Allah tuh ya Allah, kenapa nih ente nggak betah, orang jadi tamu saya kok. Sekarang kita dipanggil sama presiden, ke istana, nggak mau keluar tuh, betah di sana karena yang manggil presiden. Ini yang manggil langsung yang ciptakan presiden. Orang beriman tuh di dalam masjid tuh harus seperti ikan dalam air, harus tenang. Jadi orang beriman sama masjid itu kaitannya erat. Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang dikatakan beriman adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Nabi mengatakan, hei para sahabat, idza ra'aitar rajula ya yulazimul masjidah fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Hei, kalau kamu ngelihat orang yang suka bolak-balik ke masjid, saksikan itu orang iman. Saksikan itu orang iman. Pengen dikatakan iman? Siapa yang pengen dikatakan iman sama Nabi? Jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid, insya Allah. Insya Allah ya. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat dikala semua dalam keadaan susah. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat Nabi dikala orang-orang nggak dapat syafaat itu. Siapa mereka? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut sama masjid. Siapa yang hari ini full 5 waktu di masjid? Alhamdulillah, Masya Allah. Waduh, kacau nih. Mas, aman mas ya? Oh, capek jangan. Allah. Azam ya. Pokoknya sebelum mati harus cinta dengan masjid. Al masjidun baitut taqi, kata Nabi. Masjid itu tempatnya orang-orang bertakwa. Insyaallah ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti syariatnya beliau. Syariatnya beliau diantaranya adalah mengeluarkan harta kita yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan orang lain, yaitu diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita kurban itu, dagingnya itu kan dimakan sama mereka. Akhirnya mereka senang, mereka doa, ya Allah, mudah-mudahan yang berkurban engkau terima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan ketika hewan kurban kita disembelih, darahnya tuh kan keluar tuh mas. Nabi bilang darah yang keluar dari hewan yang dikorbankan jatuh ke tanah, itu tanah sampai hari kiamat istighfar buat orang yang kurban. Kalau Mas Ridho kurban ya, kurban ini misalnya Mas Ridho, maka itu darah sapinya terus ya, tanah yang bekas darahnya itu Allahumma astagfirullah li Ridho Nurul Adityawan, terus nggak pakai tidur, nggak pakai ngantuk, nggak pakai lupa, terus sampai hari kiamat. Nah, makanya kata Bang Dikin, nanti gua kurban nih tahun ini nih, gua mau taruh darahnya di ember katanya, biar gua buang gitu jalan tuh, biar semuanya tanah. Insya Allah ya. Jadi sunnah berkurban. Kalau kurbannya kurban nazar ya, kurbannya kurban nazar. Contoh Mas Ridho misalnya nazar gini, kalau seandainya tahun ini saya proyeknya tembus lah gitulah, ada proyek baru, dagangannya laris lagi, maka nazar saya akan berkurban. Maka daging yang dikorbankan nggak boleh jenengan makan.
ya. Itu betul-betul untuk orang miskin. Dan kurban nazar dagingnya nggak boleh diberikan kepada orang-orang yang kaya, nggak boleh. Jadi kalau kurban sunnah semuanya dapat kecuali orang kafir. Orang kafir nggak boleh makan daging kurban, nggak boleh diberikan kecuali pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan orang kafir diberikan, boleh dikasih daging kurban, boleh ya, tapi lebih utamanya jangan. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan haram, apalagi yang kurbannya wajib. Jelas di sini insyaallah. Kalau ya kemudian buat para panitia sama sekali nggak dapat bagian dari daging kurban. Jatah panitia nggak dapat ya. Jatah panitia tidak ada. Nabi mengatakan ayyumalah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Barang siapa yang makan daging duluan, gua nih panitia, akhirnya 1 ember diambil duluan, dia sop buat dia makan, belum dibagi-bagikan, maka dia sama saja makan bara api neraka jahanam. Dan itu sepakat menurut para ulama mazhab. Jadi caranya bagaimana? Yang berkurban itu kan dapat 1/3 ya. Yang berkurban dapat 1/3 dari daging. Nah, jadi sebelum berkurban itu panitia kumpulin malamnya. Contoh gini, misalnya Mas Ridho kan kurban nih 1 sapi ya, buat 7 orang. Nah, yang 7 orang itu kumpul di sini, ngomong sama panitia tuh, ngomong sama yang berkurban, kalian kan dapat tuh 1/3 dari daging kurban tuh, boleh nggak kalau 1/3 itu saya ambil lagi untuk saya makan duluan? Oh silahkan, kalau itu nggak jadi masalah, kan gampang Islam tuh ya. Jadi jangan ngambil duluan. Nah, sekarang yang keliru nih hampir satu rakyat Indonesia tuh kayak gitu, panitia tuh ngambil duluan tuh nggak boleh tuh kayak gitu tuh ya. Jadi jagal nggak dapat kepala, jagal nggak dapat kulit, jagal nggak dapat kaki, nggak boleh. Nabi mengatakan man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual daging, kulit, tanduk, kepala hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Berarti kurbannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampaikan ini penting banget ini buat para panitia. Kalau seandainya pengen betul-betul jadi panitia, pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua tuh kalau sapi mungkin harganya 21 juta ya, buat 7 orang 21 juta. Maka pas nabungnya tuh agak lebihan. Mungkin 4 juta, 3,5 juta. Jadi sisa dari duit hasil tabungan itu baru untuk panitia itu boleh. Jelas ya? Ini panitia dikasih kulit, yang jagal dikasih kepala, nggak boleh, hukumnya haram. Jelas di sini insya Allah? Bisa diterima di sini insya Allah? Ya. Kemudian yang berkurban udahlah, nggak usah ada harapan pengen ambil, tapi memang sunnah ya. Usahakan teman-teman yang ada di sini siapapun tanpa terkecuali, baik yang suka makan daging kambing ataupun tidak suka, usahakan kalau daging kurban makan walaupun hanya satu gigitan doang tuh, sekecil apapun harus kita makan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan daging kurban tuh kalau dimakan melembutkan hati ya. Jadi yang nggak suka usahakan makan walaupun hanya sedikit, biar hatinya lembut. Paksa sambil kayak minum obat aja, pokoknya paksa sedikit aja. Yang nggak suka sama daging, yang penting dia makan daging walaupun hanya sedikit. Terus kalau kurbannya nazar, si pengurban nggak boleh makan dagingnya. Terus orang-orang yang ditanggung juga nggak boleh makan. Kalau jenengan kurban nazar nih mas, maka orang yang ditanggung oleh jenengan nggak boleh makan. Mami, kalau nazar, kalau sunnah dapat 1/3 ya dari hasil yang dia kurbankan. Baik, sudah cukup. Ada pertanyaan nggak? Baik. Nggak apa-apa. Oh enggak. Ya kan tadi bilang kalau seandainya jauh ya, walaupun dekat ya, apalagi jauh. Kalau seandainya dekat apalagi jauh, nggak perlu diminta lah, karena kan kita bisa beli juga, atau nggak kita minta sedikit aja gitu, apalagi jauh gitu. Jadi nggak usah. Tapi kalau kita kurban, kalau dikasih ambil aja, ambil ya buat kita makan. Terus nggak usah maksa. Ini kata Bang Faki, ada orang kurban setiap tahun dia begini. Pokoknya gue kan kurban nih, jatah gue paha bagian belakang, kepala, sama jeroan ya. Lu kurban apa cuma numpang nyembelihin doang itu? Nah itu karena itu nggak paham, nggak boleh seperti itu, ya mas ya.
Baik, ada lagi nggak? Baik, ada lagi, silakan bertanya dong. Ayo. Apa, Mbak Gina mau nanya apa? Pakai itu tuh, pakai itu. Mas minum ya semua. Assalamualaikum. Salam. Mau bertanya, kalau selain nggak boleh potong rambut sama potong kuku, apa lagi tuh Ustaz yang kalau kita mau kurban yang harus kita lakukan? Perbanyak talbiyah. Ya, perbanyak talbiyah. Jadi orang-orang yang mau berkurban sunnah mulai besok hari Kamis stop tahan kuku, kemudian cukur kumis, rapikan janggut, cukur rambut, ya. Tahan dari mulai hari Kamis besok. Kemudian sunnahnya bertalbiyah. Jadi ketika ngelihat kambing, ketika ngelihat sapi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal muluk la syarika lak. Dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan kurban saya diterima sebagaimana kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu sunnah-sunnahnya. Insyaallah ya. Terus ya itu jangan potong kuku. Jadi potong kukunya mulai besok ya. Teman-teman yang berkurban, Mas, jenengan kan kurban, jadi cukur rambutnya jangan hari Kamis. Jadi udah stop selama 10 hari. Ya, stop. Insya Allah di sini kurban semua ya. Terus kemarin Mas Ridho sama Bang Arif tanya, kurban atas nama perusahaan, ya, kayak Tengkleng yang mau kurban atas nama Tengkleng. Maka di situ sebagian ulama mengatakan yang punya aja di atas nama orang aja, tapi nanti perusahaannya akan mendapatkan kebaikan, berkah. Contoh kalau misalnya Bang Arif berkurban atas nama Tengkleng, ya mungkin Mbak Vina, namanya Mbak Vina, atau namanya Bang Arif, atau namanya Mas Ridho, siapa aja, tapi tetap akan mendapatkan kebaikan. Ada lagi? Baik. Kalau alangkah baiknya misalkan kurban dari perusahaan, anak-anak kita tuh ngumpulin dana lah ya. Iya. Ngumpulin dana untuk membeli kambing atau membeli sapi. Itu kan hakikatnya misalkan kambing itu kan 1 nama, sapi 7 nama. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Baik. Jadi kurban urunan itu tetap boleh, tapi tetap satu nama, dan yang lain yang ikut urunan dapat kebagian pahalanya. Kebagian pahalanya itu kurban ekonomi kali ya, karena Rasulullah SAW pernah berkurban untuk umatnya 1 kambing. Ini Nabi begini, Nabi pernah berkurban 3 ekor kambing, 1 untuk diriku kata Nabi, 1 untuk keluargaku, 1 untuk seluruh umatku. Jadi teman-teman di sini mohon maaf sekali, mudah-mudahan ya tidak dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang merasa nggak ada kemampuan jangan berkecil hati, ya. Yang merasa, aduh saya mah kayaknya hidupnya pas-pasan susah, ya buat makan sehari-hari aja susah, apalagi berkurban setiap tahun. Maka nggak usah berkecil hati. Nabi sudah mengorbankan kita dengan kambing beliau. Ya, itu saking sayangnya Rasulullah. Jadi boleh kodani. Nah, cuman yang lain harus ikhlas. Gini, misalnya aku, Mas Ridho, jenengan, Mas Abror, Bang Arifin, Mas Arif, Bang Fakih, kurban nih. Kita cuman kebeli 1 kambing. Ya udah, atas dasar musyawarah, ini atas nama siapa nih? Oh, atas namanya Kodani aja. Tapi ikhlas ya, ridho ya, nggak apa-apa ya. Nah, berarti itu atas namanya Kodani. Seperti itu nggak apa-apa. Dan yang lainnya dapat kebagian, karena ketika kita berkurban, Mas, ya, ketika kita berkurban nih, 1 keluarga ada 10 orang. Ya, 1 keluarga ada 10 orang. Kurbannya cuma 1. Maka kesunahan dalam sekeluarga itu sudah selesai pada tahun itu. Jadi 1 keluarga 10 orang atau 7 orang, kita kurban 1, nggak harus setiap tahun nggak harus dalam 1 tahun itu kita kurban 7 kambing, tidak. Ketika dalam 1 keluarga cuma bisa 1 ekor kambing, ya maka yang lainnya sudah gugur kesunahannya. Jelas ya? Itu saking baiknya orang Islam itu, saking baiknya Islam itu. Oke, Insyaallah. Jadi boleh juga berkurban, iuran, kemudian namanya 1, asalkan ikhlas. Jangan sampai nggak ikhlas atau enggak dikocok atau bagaimana, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan ya. Masalah kepanitiaan ini ya kan, apakah umpamanya kita dibagi gitu dari pengurus itu bagaimana? Begini, jadi jatah panitia itu bukan hasil jatah panitia, jadi jatahnya masyarakat. Jadi panitia tetap dapat daging, tapi bukan jatah panitia, ya, jatah kupon. Panitia juga dikasih
dikasih kupon. Jangan sampai udah dapat kupon, dapat lagi 2 kilo, itu haram, nggak boleh. Karena panitia nggak dapat jatah sama sekali. Nah, jadi si panitia itu dia dapat ya karena dia masyarakat di situ. Pak Ustadz kan capek, Pak Ustadz, makanya solusinya kayak tadi. Solusinya yang berkurban itu dikumpulin. Alhamdulillah, mas saya tahadus binikmah ya. Sudah 2 tahun lebaran ini di masjid kami panitia betul-betul nggak dapat. Dan sudah 1 tahun ini zakat fitrah panitia nggak dapat. Mudah-mudahan dari masjid saya, dari masjid kami ini bisa memancarkan nur kebaikan-kebaikan buat masjid-masjid yang lain. Kenapa? Karena kami di masjid saya sendiri nih, kalau udah memasuk Idul Adha, kita kupas tuntas masalah kurban selama 1 bulan. Nah itu saya ngisi. Jadi seluruh panitia tuh kumpul. Kalau udah ngaji kan aman. Nah orang-orang panitia yang mereka nggak terima tuh karena nggak ngaji, nggak tahu hukum. Jadi mereka tuh, wah bahasa gue udah capek segala macam, bagaimana ini? Dan itu ya sepakat para ulama nggak boleh seperti itu. Nah solusi yang keduanya adalah dari tabungan pengen beli hewan itu dilebihkannya. Kalau misalnya beli sapi harga 21 juta ya kita korbannya 3.500.000, sisanya buat si panitia. Jelas nggak? Insya Allah ya, jelas ya. Tapi kalau panitia itu kebagian, terus kita kasihkan ke orang lain yang belum kebagian, itu bagaimana ya? Ya nggak apa-apa. Itu panitia dapatnya dari mana? Dari panitia itu ada ketua panitia, Pak. Ya itu makanya salah. Nah kita rubah nih, ini bagus nih, ini tema malam ini bagus sekali nih. Masya Allah, tema malam ini bagus sekali. Karena mungkin kita rata-rata tahunya kalau panitia tuh dapat, saya yakin itu. Ya kan? Iya. Masya Allah. Cuman untuk merubah itu semua ya jangan nggak enak sebentar doang kok. Daripada nggak enak selama-lamanya, dikubur nggak enak, di mahsyar nggak enak gara-gara daging sekilo. Nggak seru banget kan? Masuk neraka gara-gara daging sekilo. Kan lebih seru kalau gara-gara duit 1 triliun kan masih aman. Cuman gara-gara daging sekilo mau masuk surga, ada daging busuk ini. Ente jadi panitia kurban tahun 2022 mengambil duluan. Walah, karena nggak ngaji. Jadi sate lagi dibakar, nauzubillah. Hah? Nah itu hati-hati, bahaya itu. Nah terus bagaimana caranya juga? Kulit kan nggak ada yang bisa ngelola nih kulit nih. Gini, jatah itu kulit itu tetap dikasih sama orang fakir ya. Nah misalnya mohon maaf ya, misalnya contoh nih Bang Adam ya, saya sebagai panitia saya kasih ke Bang Adam. Bang Adam, ini ada kulit, jatahnya Bang Adam dan ada daging sekilo. Kata Bang Adam, aduh Pak panitia saya nggak bisa nih ngelola kulit. Ya udah, ini boleh nggak? Kan ini udah punya Bang Adam nih, saya bantu jualin. Itu boleh kalau begitu. Jangan sampai panitia jual duluan baru ngasih uang, itu keliru. Harus ada akad doang itu. Jadi memang betul-betul harus tuntas masalah ini nih. Jangan sampai setiap tahun salah gak ada kebaikan jadinya. Oh pantesan susah tahajud, pantesan susah ibadah karena makan haram terus. Iya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin. Tidak akan masuk ke dalam surga yang dalam perutnya ada secuil daging walaupun secuil daging yang haram. Hati-hati. Doa ya Rob kata Allah, antum nggak terima doanya, kenapa? Makanannya haram, malbasahu haram, mat'amahu haram, masyrabahu haram, kata Nabi. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang ada dalam perutnya juga haram. Bagaimana Allah mau terima doa kita? Gara-garanya itu kayak betul tuh, panitia itu kan capek, kayak betul tapi salah itu. Nah, makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Ini karena sebentar banget waktunya ya, sekilas-sekilas saja. Jadi memang ada ini pembahasan sekitab ini pembahasan masalah kurban. Ya, saya bawa kitab Mazahibul Arba'ah, mazhab 4 mazhab empat imam mazhab dikupas tuntas bagaimana cara kurban yang baik. Insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada lagi? Sharing kalau ibaratnya saya menyimpulkan waktu itu udah 2 tahun ini kurban di Jawa. Pas waktu telepon Ustadz itu kan, karena memang dari dulu memang panitia itu pesen ya kan, pesen dan dapat dan sebagainya. Saya menyimpulkan sepertiga dikembalikan ke saya. Setelah itu saya serahkan. Itu aman, itu satu. Kalau kedua seperti zakat kemarin, zakat dan kurban yang bersama kan. Nah, ketika panitia ini tetap dapat kupon, ya kan, karena sebagai warga ya, sebagai warga
Setelah itu malamnya saya kumpulkan, panitia tidak dapat jatah di luar kupon, cuman saya kasih uang seharga Capek lah. harga nih ibaratnya Harga beras. enggak, harga apa berapa kilo daging. Oh, baik. Ini daripada kamu nanti dosa, Nah. kamu tak kasih duit harga daging, nanti kamu beli sendiri. Gimana itu? Contoh begini paling mantap. Silakan dicontoh. Ya. Tahadus binikma fa'amma binikmati rabbika fahadis. Menceritakan kebaikan diperintahkan oleh Allah. Ini contoh yang baik. Ya karena kan memang sebagian di sini kan orang berada, daripada memberi makan orang dengan keharaman, betul. kasih berapa, Betul, insyaallah. Ya. Itu sharing seperti itu. Kalau kami di masjid kemarin yang bagian panitia zakat dapatnya dari hasil sedekah ya. Jadi ada orang misalnya gini Mas, kemarin nih kami nih, ini baru bikin kemarin nih karena dulu tahun lalu kita udah kupas tuntas tentang zakat. Ternyata pas pembagian ngawur, saya tinggalin, pusing kepala saya kan, daripada saya dosa di hadapan Allah, mendingan gua kabur aja dah udah. Karena begitu saya udah tanggung jawab. Kita 4 hari berturut-turut kupas tuntas tentang zakat hampir 2 jam, giliran pembagian ngawur lagi, udah saya tinggalin aja lah, saya tinggalin. Nah kemarin alhamdulillah, jadi ada orang zakat nih dengan uang, kan beli beras 35.000, kan masih sisa 15.000. Nah yang 15.000 tuh kita singkirin tuh. Kemudian disingkirin, ditaruh di tempat yang lain. Alhamdulillah malam 1 Syawal terkumpul 1.200.000. Yang duit tadi tuh akhirnya yang 1.200.000 itu dibagi ke panitia. Kan aman kalau kayak gitu. Ini panitia dapat berasnya dapat, apa-apanya dapat, nggak boleh. Yang dapat tuh cuman amil. Ini bagus nih. Insyaallah ya. Aman insyaallah. Yang ada kemampuan berkorban insyaallah. Nabi mengatakan azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Agungkan hari raya kurban kalian dengan berkurban, maka sesungguhnya korban yang kalian korbankan, hewan yang kalian korbankan akan menjadi penyelamat pada hari kiamat. Siapa yang berkurban angkat tangan insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah. Yang lain insyaallah ya, niat berkurban, nabung dari sekarang, niat untuk tahun depan. Selama nabung, Allah jadikan kita dapat pahala. Mati ya, mati sampai belum tahun depan kita udah mati, maka kita orang-orang yang dihitung berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususon fi hadzal bait Mas Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan keberkahan ngaji pada malam ini, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada para sahabat diberikan di rumah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati khususan syaikhina al-kiram Ki Uzair Taifur Abdillah wa syaikhina al-kiram Ki Ahmad Khalid Umar. Afid alaina min barakatihi ma wa nafa'ana bi ulumihi ma syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila qada'i hawaijina khususan fi hadzal makan. Silahkan berdoa untuk orang tua siapapun. Kirimi Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkahan ngaji pada malam ini Allah berikan kebaikan. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Silahkan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal wa usil sabama qarana hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan ila ruhi khususan syaikhina al-kiram ki Uzairan Taifur Abdillah ghafarallahu lahu dzunubahu wa satara ayubahu wal jannata maswahu afid alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang berbahagia ini ya Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah dengan harapan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami membawa dosa-dosa kami kepada Engkau ya Allah. Rahmat Engkau sangat luas daripada samudra ya Allah. Dosa kami pun banyak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah sebagaimana Engkau mengampuni dosanya para sahabat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan iman kami ya Allah sebagaimana Engkau menyempurnakan imannya para sahabat ya Allah. Ya Allah sayangi kami sebagaimana Engkau menyayangi para sahabat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami banyak dosa. Mata kami senantiasa maksiat kepada Engkau, ingin masuk ke dalam surga. Ya Allah, mata kami senantiasa bermaksiat kepada Engkau, tapi kami ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengannya di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Jumpakan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Rindu dengan guru-guru kami ya Allah. Rindu dengan Kiai Uzairon ya Allah. Rindu dengan Kiai Khalil ya Allah. Merindu. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau bukan karena guru kami nggak bisa sampai seperti ini ya Allah. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, tumpahkanlah, curahkanlah ampunan Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa kepada Engkau ya Allah. Dosa kepada kedua orang tua kami apalagi ya Allah. Ya Allah, kami berdosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Ibu kami mengandung kami ya Allah 9 bulan 10 hari, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah mengeluh ya Allah. Tapi kami banyak dosa kepada ibu kami ya Allah. Malam dia terbangun ya Allah karena tangisan kami ya Allah. Ya Allah, berikan ridhamu kepada ibu kami ya Allah. Ridhamu kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah, ridhamu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ridhamu kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ridhamu kepada ayah kami ya Allah. Ayah setiap hari mencari nafkah agar kami bisa makan ya Allah. Ya Allah, ridhamu kepada orang tua kami, ayah kami ya Allah. Sempurnakan imannya ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana Rasulullah menyayangi kami. Ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah, istiqomah dalam amal ya Allah. Ya Allah, kalau di dalam majelis ini ada orang tua yang sudah tidak ada ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah, jumpakan mereka dengan Rasulullah sebelum hari kiamat nanti ya Allah. Titip salam rindu kami untuk orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Ibu kami ya Allah, perhatikan wajahnya saat ini capek. Sempurnakan imannya mereka semua ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surgamu ya Allah.
Jangan kau jadikan kuburnya jurang daripada jurang-jurangnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan ridha ibu kami kepada kami. Berikan ridha ibu kami kepada kami ya Allah. Celaka kami kalau ibu kami enggak ridha kepada kami ya Allah. Celaka kami kalau orang tua ayah kami enggak ridha kepada kami. Celaka kami ya Allah. Ya Allah, kami semua ini sebagai anak ya Allah diangkat. Ridhoilah kami karena ridhonya orang tua kami ya Allah. Jangan kau murka kepada kami sebagai orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kesalahannya ampuni ya Allah, kehilafannya ampuni ya Allah. Kami belum khidmat kepada sehingga Engkau panggil duluan ya Allah. Menyesal kami ya Allah. Pintu surga kami adalah mereka ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu surga untuk kami sebab ridho mereka ya Allah. Ya Allah, berikan ridho guru kami kepada kami ya Allah. Ridhonya guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anak kami ahli la ilaha illallah. Ya Allah, jangan kau jadikan anak kami sebagai fitnah buat kami ya Allah. Jangan kau jadikan fitnah sebagai kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan anak kami sebagai bencana buat kami ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai penyejuk mata kami dan hati kami ya Allah. Ya Allah, kami berikan, kami nazarkan ya Allah anak kami untuk Engkau ya Allah sepenuhnya ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Jagalah iman mereka ya Allah, jangan Engkau murtadkan kami dan anak keturunan kami ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah. Banyak yang hari ini Engkau murtadkan ya Allah karena imannya tidak terjaga ya Allah. Kami tidak mau keturunan kami juga murtad ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagaimana hidupnya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para sahabat. Jadikanlah istri kami sebagaimana istri-istrinya para sahabiyah. Ya Allah, jadikanlah suami di antara kami ya Allah sebagaimana suaminya para sahabat. Ya Allah, kami banyak dosa kepada istri kami ya Allah, padahal dia senantiasa khidmat kepada kami ya Allah. Tapi kami belum menunaikan hak-haknya ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai suami ya Allah. Kami telah mengampuni ya Allah, kami telah memaafkan dosa istri kami ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami kepada istri kami ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta dalam hati istri kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami yang Kau ridhai sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah zakat dan puasa kami ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami nggak bisa meminta ya Allah. Apa yang Nabi minta itu yang kami minta ya Allah. Kami nggak bisa menolak ya Rasul ya Allah. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, selesaikan hajat teman-teman kami yang ada di sini ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah, tunaikan hutang-hutang yang teman-teman kami ada di sini ya Allah, semuanya ya Allah, lunasi semuanya ya Allah. Ya Allah, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi hadhil ummah ya Allah. Satukan hati kami dengan umat ini ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Satukan hati kami di majelis ini ya Allah. Satukan hati kami di majelis ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di majelis ini ya Allah sampai akhir hayat ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami di majelis ini ya Allah sampai hari akhir kami ya Allah. Ya Allah, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, kami takut gak berjumpa dengan Rasulullah karena maksiat yang kami kerjakan. Kami takut gak jumpa Rasulullah.
maksiat yang kami kerjakan. Cinta kami dusta kepada Nabi. Cinta kami bohong kepada Nabi. Ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah, karena itu harapan kami. Ya Allah, celaka kami kalau nggak jumpa Rasulullah. Celaka kami kalau nggak jumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, terimalah taubat kami agar kami bisa jumpa Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Ya Allah, terimalah taubat kami agar kami bisa jumpa Rasulullah.